Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kelima, yaitu tentang ekonomi makro. Pembahasan pertama yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah timbul dalam perekonomian di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Berikut beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu tingkat kesempatan kerja yang tinggi, produksi nasional tinggi, keadaan perekonomian stabil, neraca pembayaran yang seimbang. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Fiskal sendiri digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Kemudian, kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. Tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelola pemerintah ataupun sistem pemungutan pajak. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasukan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi atau pengangguran dan memelihara nilai tukar uang. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya seperti inflasi, pengangguran, dan nilai tukar mata uang. Nah, dan yang terakhir, kebijakan pengendalian harga. Pengendalian harga adalah pembatasan dari pemerintah terhadap harga yang dapat diubah untuk barang dan jasa di sebuah pasar. Tujuan dibalik penerapan pengendalian semacam itu dapat bermula dari keinginan untuk mengutamakan tampuk barang harga pada saat menyusut, dan untuk memperlambat inflasi atau secara khusus mewujudkan pemasukan minimum untuk penyedia barang tertentu atau upah minimum. Itulah tadi pembahasan materi kelima, yaitu tentang ekonomi makro. Selanjutnya kita beralih kepada materi keenam, yaitu materi terakhir.